warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Alpan Rosandi dengan nomor induk mahasiswa 221181072. Nah, saya dari angkatan 2018 Elektro kelas C. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang telekomunikasi satelit dan telekomunikasi radio. Nah, kita langsung masuk ke materi sistem komunikasi satelit. Nah, sistem komunikasi satelit ini sudah digunakan sejak Perang Dunia Kedua untuk pengendalian rudal, dikembangkan untuk kebutuhan militer. Kemudian dikembangkan lagi untuk implementasi komunikasi. Nah, pada tahun 1957 itu disebutnya Sputnik. Nah, lalu di tahun selanjutnya itu 1960 disebutnya Tiros 1. Nah, di 1961 disebutnya Vostok 1. Di 1962 disebutnya Telstar 1. 1963 disebutnya Syncom 1. 1965 disebutnya Intelsat. Nah, itu adalah beberapa perkembangan dari sistem komunikasi satelit. Nah, kita masuk ke materi karakteristik sistem komunikasi satelit. Nah, karakteristik sistem komunikasi satelit ini dibagi 3 karakteristik. Yang pertama itu sinyal komunikasi satelit ini menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguatan. Tapi konsekuensinya satelit ini bersifat aktif, mempunyai penguatan sinyal yang on hand. Nah, yang kedua yaitu peralatannya berada di daerah yang tidak dihuni manusia atau extreme union movement atau di luar angkasa. Yang ketiga itu perbaikannya dapat dianggap mustahil dilakukan setelah satelit diluncurkan ke orbit, baru bisa dilakukan pada orbit LEO. Awalnya satelit komunikasi ini hanya digunakan untuk pelengkap kabel jarak jauh atau long distance kabel system. Tapi ada beberapa perbedaan di antara kedua sistem tersebut. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan long distance kabel dulu. Nah, untuk long distance kabel ini sifatnya point to point connection. Nah, biayanya meningkat dengan pertambahan jarak. Nah, lalu saya akan menjelaskan juga yang satelitnya. Nah, sifat dari satelit ini juga point to multi point. Nah, tidak tergantung oleh jarak antara stasiun bumi kalau yang satelit ini. Dan transmisinya juga dapat transmisi satelitnya juga dapat mengatasi hambatan yang bisa dilewati kabel dan menyediakan layanan bagi mobile terminal. Contohnya memakai satelit M-banking. Nah, bisa kita lihat di sini ada hierarki perkembangan satelit. Nah, lalu kita masuk ke elemen dasar sistem komunikasi satelit. Nah, elemen dasar sistem komunikasi satelit ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu space segment dan ground segment. Nah, untuk space segment ini digunakan untuk perangkat yang diorbitkan ke luar angkasa. Nah, fungsinya juga berbagai macam, yaitu untuk bus, payload, power supply, kontrol suhu, kontrol attitude dan orbit, sistem popular, telemetri, tracking, dan command. Nah, untuk yang space segment ini juga terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Nah, untuk ground segment ini digunakan untuk satelit pemancar atau penerima yang ada di bumi. Fungsinya itu untuk si usernya.
Nah, komponen outdoor unit ini ada antena, feed horn, LNA, dan lain-lain. Nah, untuk komponen indoor unitnya ada modem, baterai, dan lain-lain. Ada di gambar tersebut ya, bisa dilihat sama kita. Nah, masuk ke gelombang radio. Nah, di gelombang radio ini ditransmisi oleh jadi cara kerjanya ini ditransmisi oleh stasiun bumi, terus lalu diterima oleh satelit. Betul, diterima oleh satelit yang berbentuk uplink, terus ditransmisi lagi ke stasiun bumi sebagai penerima. Nah, lalu berupa hasilnya downlink. Jadi kalau gelombang dari bumi ke satelit itu disebutnya uplink, kalau satelit ke bumi itu disebutnya downlink. Jadi kesimpulan dari saya itu semakin tinggi nilainya, semakin bagus sinyal yang diterimanya. Ada pada di gambar tersebut, bisa dilihat. Nah, satelit juga memiliki dua peranan, yaitu memperkuat received carriers untuk mentransmisi downlink, dan yang kedua juga mengubah frekuensi carrier untuk menghindari keinjeksian. Nah, lalu kita di sini akan masuk ke ground segment. Nah, untuk ground segment ini terdiri dari seluruh stasiun bumi dihubungkan ke end user. Stasiun bumi dibedakan atas ukuran dan variasi yang berdasarkan volume trafik dan tipe trafiknya. Nah, untuk stasiun terbesar berdiameter 30 meter. Untuk yang terkecil itu berdiameter 0,6 meter atau lebih kecil lagi berupa mobile station terminal. Stasiun bumi yang sebagai menerima dan mengirim, menerima saja. Ada di gambar tersebut. Nah, untuk point-to-point network komunikasi dua stasiun bumi memulai satelit yang orbit di luar angkasa. Nah, untuk mesh network menggunakan satu stasiun bumi, hub station, untuk memonitoring kondisi stasiun A dan B. Nah, sedangkan untuk yang star network, stasiun A mau kirim ke B, nggak usah ke B tapi ke hub station saja. Jadi bisa dilihat ya, ada perbedaan dari point to point network, mesh network, dan star network. Memang sekilas bisa dilihat oleh kita, mesh dan star ini hampir sama. Nah, lalu masuk ke orbit. Nah, orbit adalah lintasan yang dilalui oleh satelit. Jadi satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak bumi meningkat. Nah, ada beberapa orbit, yaitu orbit eliptik. Sudut inklinasinya tuh kalau yang orbit eliptik ini 64 derajat. Diadopsi oleh satelit LSSR, yaitu MOL-nya. Yang kedua ada circular low Earth yang disebut juga LEO. Orbitnya ini paling rendah, yang sangat terendah gitu. Sudut inklinasinya 90 derajat. Lalu ada medium Earth orbit, yaitu yang disebut juga MEO. Sudut inklinasinya 50 derajat, diadopsi oleh satelit Iridium dan lain-lain.
Lalu yang keempat ada geostationary satellite orbit, yaitu ada GEO yang biasa disebut dengan GEO, paling jauh dari bumi, arah geraknya sama dengan bumi. Nah, yang kelima ada satelit Palapa. Satelit ini dipakai di Indonesia. Dan tentang telekomunikasi satelit, kali ini saya akan menjelaskan telekomunikasi radio. Nah, telekomunikasi radio merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan ke tempat tujuannya. Nah, telekomunikasi radio juga memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungannya bisa menjangkau daerah cukup luas dan tidak diperlukannya pemasangan kabel yang rumit. Dan kerugiannya bisa terganggu bila terdapat suatu intervensi atau contohnya seperti cuaca. Nah, bisa dilihat ini adalah sebuah band frekuensi. Nah, masuk ke propagasi gelombang radio. Nah, gelombang ini dapat merambat melalui padat cair udara. Padat ini maksudnya seperti gedung, cair maksudnya seperti perairan, udara ya seperti layaknya radio layaknya. Nah, propagasi ke gelombang radio dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada propagasi gelombang tanah yang menjadi ada 3 bagian, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Nah, gelombang langsung yaitu langsung tanpa menyentuh permukaan bumi, dan gelombang pantulan tanah maksudnya mengenai permukaan bumi. Nah, gelombang permukaan tanah maksudnya melalui permukaan tanah. Nah, propagasi lorosfer yang kedua, karena lapisan ini bisa memanfaatkan untuk memantulkan gelombang dari akibat radiasi sinar matahari terletak 50-500 km di atas permukaan bumi. Ada beberapa lapisan. Nah, itu ada beberapa lapisan, yaitu ada lapisan D, E, dan F. Nah, lapisan D yang paling bawah atau gelombang frekuensi yang paling rendah. Nah, kalau untuk lapisan yang E, frekuensinya yaitu 20 meter Hz. Nah, pada lapisan ini pada malam hari itu akan terjadinya menyusut. Nah, untuk yang lapisan F ini dibagi menjadi 2, yaitu ada F2 dan F1. Pada malam hari, lapisan ini akan terjadinya menyatu dan frekuensinya sangat tinggi, seperti ada di gambar. Kelemahan atau kekurangan pada propagasi tanah atau ionosfer. Nah, yang satu adanya fading, sinyal melemah atau menguat. Nah, sinyal melemah ini atau menguat ini disebabkan karena yang pertama ground wave atau sky wave di antara saling melemahkan. Terus juga ada sky wave dipantulkan dari daerah ionosfer diterima antena penerima tidak sama. Nah, yang ketiga itu ada direct wave dan ground wave sampai pada penerima dengan fase berbeda. Nah, lalu ada yang kedua ada intervensi gelombang lain. Yang ketiga hilangnya daya saat transmisi. Lalu kita masuk ke antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi 30 MHz menggunakan antena VHF dan UHF. Nah, VHF ini digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu ada antena omnidirectional dan antena berarah. Nah, antena omnidirectional digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan TV. Nah, untuk ini juga ada vertikal dan horizontal yang bersifat polarisasi
atau arah pancar. Jadi antena omnidireksional memancarkan arah pancar ke segala arah dengan daya pancar yang sama. Polarisasi vertikal menjadi ada macam-macam antena gitu, yaitu koaksial, brown, dan antena dengan penguat tinggi. Antena berarah. Jadi antena berarah ini memancarkan arah pancar ke bagian tertentu berhubungan titik ke titik. Contoh seperti parabola. Jenis-jenis dari antena berarah ini ada antena corner reflektor, Yagi-Uda, parabola, dan helikal. Nah, antena corner reflektor itu berupa array. Nah, Yagi-Uda ini terdiri dari 11 elemen untuk komunikasi UHF biasanya. Nah, untuk parabola ini frekuensi UHF dan gelombang mikro. Penguatannya antena parabola tergantung dari diameter frekuensi. Nah, untuk penguatan dari parameter frekuensi antena parabola biasanya menggunakan G, yaitu G sama dengan 10 log 4V kali A kali E per lambda kuadrat. Nah, G di sini yaitu penguatan terhadap antena isotropis. Nah, untuk yang A, luas antena apartur. Nah, untuk yang E sendiri yaitu efisiensi antena, yaitu 55% hingga 65%. Nah, untuk lambdanya tersebut yaitu panjang gelombang. Kalau antena isotropis ke segala arah tapi ke semua. Nah, kekuatannya sama. Seperti itu. Ya, dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.